sesi konseling kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai sesi konseling kita pada pagi hari ini, agar sesi konseling kita berjalan dengan baik dan dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu kita membacakan doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ibu saja, Bu. Baik, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang kita ingin capai. Selanjutnya, apakah Anda semua sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling atau konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK. Di sini Ibu sebagai guru BK dan kalian sebagai anggota kelompok. Dan dalam konseling kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sedang Anda hadapi sekarang, dan kita akan mencari solusi bersama-sama dari mungkin nanti Anda semua mungkin dari Anda semua dapat mengungkapkan permasalahannya, dan juga dari teman-teman bisa untuk memberikan solusi atau saran gitu, dan pendapat-pendapat yang bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Anda hadapi, dan juga bisa dapat melatih Anda semua untuk bisa dapat saling menghargai dan saling bertukar pikiran. Dan di sini Ibu sebagai BK-nya, pemimpin kelompoknya. Dan di sini kita ada asas, yang pertama asas kesukarelaan. Anda semua di sini datang dengan sukarela? Iya, Bu. Baik, kalau begitu Ibu sangat mengharapkan kesukarelaan Anda semua tanpa ada paksaan untuk datang ke sesi proses konseling kelompok kita. Dan juga di sini ada asas keterbukaan, di mana kita harus saling terbuka untuk menceritakan semua masalah yang sedang kita hadapi, agar kita mendapatkan solusi yang baik dan solusi dan bisa mendapatkan solusinya. Jadi di sini juga ada asas kerahasiaan, di mana nanti ada informasi dari kelompok yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain. Di sini kita hanya kelompok ini saja yang mengetahuinya, dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan sekarang bisa kita untuk mengucapkan janji terlebih dahulu. Bisa, Bu. Kita sama-sama berdiri ya. Jadi di sini Ibu akan mengucapkannya terlebih dahulu, dan kalian akan mengikutinya dan menyebutkan namanya masing-masing. Jadi saya Ristayanti, Saya Tiara Soekarno, saya Maria Ulfa, Saya Imelda Nofriani. saya Fani Wulandari, saya Alfi Rahmi. Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima dari klien atau siapapun, juga yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik,
satu sama lain. Di sini kita terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu dulu. Baik, perkenalkan nama Ibu Sitayati. Ibu berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Singolu. Dan Ibu berkuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat, dan Ibu adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Selanjutnya di sini siapa yang ingin sukarela dulu yang silakan kepada Anda. Baik. Perkenalkan, saya Tirti Farnum. Saya berasal dari Kota Padang. Saya kelas 12. Saya bertempat tinggal di Jalan Semirena. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu? Baik, sebelumnya kita selo hai dulu sama Tiara. Hai Tiara. Baik, itulah perkenalan dari Tiara. Adakah teman-teman yang ingin mempertanyakan? Tiara anak keberapa? Saya anak tunggal. Selanjutnya, Hobinya apa? Hobinya membaca. Bagus sekali. cita-cita Tiara apa? Mau jadi seperti ibu, jadi konselor. Bagus sekali. Berikan aplaus dulu. Sudah, silakan dulu. Selanjutnya, siapa lagi? Ada tadi. Baik. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Alfi. Teman-teman boleh memanggil saya dengan sebutan Alfi. Saya berasal dari Padang, tepatnya di Kampung 2. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau boleh tahu, hobi Elvi apa? Nonton. Ada lagi. Bagaimana pandangan ke depannya? Semoga menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Sudah, baik, kita berikan dulu atas kepada selanjutnya, silakan. Ada lagi yang ingin? Saya kepada Anda, silakan. Baiklah, hai teman-teman. Hai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Saya dari Pasaman Barat dan bertepatnya di Ujung Gading. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ulfa anak keberapa? Ulfa anak pertama dari 6 bersaudara. Warna kesukaannya apa? Warna hitam. Hobinya apa? Hobi Ulfa menari. Baik, hobinya bagus sekali. Sekarang kita berikan aplaus terlebih dahulu. Baik, selanjutnya. Ayo. Baik. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Imelda Noviani, biasa dipanggil Inel. Saya berasal dari Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Ibu udah ada pasangan? Ibu sudah ada pasangan? Belum. Hobi Ibu apa? Hobinya memasak. Bagus sekali hobinya. Kita berikan aplaus. Baik. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Baik, silakan kepada Ananda. Hai, Hai. perkenalkan nama saya Fani Dari, biasa dipanggil Fanis. Saya berasal dari Padang. Apakah ada saya anak ke-6 dari 8 saudara. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Apa kata-kata untuk hari ini? Semoga bisa lebih baik untuk kedepannya. Bagus sekali. Kepada Iman tadi mungkin ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa. Makanan kesukaan Tony apa? Makanannya. Nah, ada
Itu cuma sampai Baik, kita sudah mendapatkan giliran semua untuk perkenalan. Jadi agar tidak bosan, kita ice breaking terlebih dahulu. Baik, di sini ice breakingnya kita akan melatih konsentrasi. Jadi di sini kalau pagi kita tepuk tangannya 3 kali ya. Kalau ada yang lewat, kalau siang kita tepuknya 5 kali. Dan kalau malam kita berhenti tepuknya. Nanti, jadi konsekuensinya kalau nanti ada yang salah, apa yang kita kasih hukumannya? Nyanyi aja. Baik, kita sudah sepakat nanti kalau ada yang kalah, kita suruh dia untuk bernyanyi. Baik, sudah bisa kita mulai? Sabun. Pagi, siang, malam, pagi. Sekarang nyanyi. Ayo, silakan. Apa lagunya? Setel aja. Yang mau dinyanyikan. Silakan. Kita ulang lagi atau gimana? Ulang lagi. Baik. Pagi. Ada yang terlambat. Silakan. Ayo. Anak-anak baru masuk sekolah, pakai kacamata, siapa namanya? Siti Rohani. Mana di mana? Kita nomor berapa? Nomor 10. Anak si guru. Bagaimana, sudah cukup atau kita lanjutkan lagi? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih rileks? Apakah sudah bisa kita lanjutkan untuk ke proses selanjutnya? Bisa, Bu. Baik, di sini kita masuk ke tahap. Silakan. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi silakan Ananda semua ungkapkan permasalahan yang sedang Ananda hadapi sekarang dan dari teman-teman semua untuk berpartisipasi dan mengajukan pendapat-pendapat untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Baik, Bu. Jadi di sini siapa yang sukarela menceritakan terlebih dahulu permasalahannya? Ini siapa yang sukarela duluan untuk mengungkapkan permasalahannya? Dimulai dari sini dulu. Saya memiliki permasalahan yaitu kesulitan dalam mengatur pola tidur. Jadi kesulitan mengatur pola tidur. Selanjutnya, Manajemen waktu, Bu. baik. Selanjutnya lagi, Kesulitan untuk mengatur waktu tidur juga, Bu. permasalahannya sama. Selanjutnya, Kalau saya, permasalahan saya berkelahi dengan teman, Bu. oh ya, selanjutnya, Kurangnya motivasi belajar, Bu. baik. Jadi teman-teman, anak-anak semua sudah mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tadi. Yang pertama tadi ada sulit mengatur waktu tidur, terus manajemen waktu. Ada lagi yang ada masalah dengan temannya dan juga kurang motivasi dalam belajar. Jadi dalam semua permasalahan yang sudah Ananda ungkapkan,
yang mana yang terlebih dahulu yang akan kita bahas pada sesi konseling pada hari ini. Sepertinya kurang waktu tidur dulu dan sebetulnya ada 2 orang. Baik, kalau begitu kita akan membahas permasalahan dari Tiara ya. Baik, jadi permasalahan dari Tiara ini kurang tidur. Bisakah Tiara ceritakan lebih dalam lagi mengenai masalah yang sedang Tiara hadapi sekarang? Jadi mengapa pola tidur Tiara tidak teratur itu Bu? Yang pertama karena kadang-kadang tugas Tiara banyak gitu. Jadi kadang-kadang walaupun Tiara udah cepat tidur, nanti kebangun lagi tengah malam, dan kadang-kadang kebayang juga tugas mau dikumpul paginya gitu Bu. Jadi nggak susah tidur jadinya Bu. Baik, itu permasalahan yang sedang dialami Tiara saat ini. Silakan bagi Ananda-Ananda semua untuk memberikan pertanyaan kepada Tiara untuk menggali permasalahannya lebih dalam lagi. Apakah sebelum tidur itu Tiara sudah berusaha untuk mengerjakan tugasnya agar selesai? Sudah tapi karena Tiara takut nanti kena marah sama dosennya. Jadi Tiara kayak tidur tuh kayak kebayang-bayang terus tugasnya, jadi susah tidur jadinya Tiara. Baik, selanjutnya silakan lagi bertanya kepada Tiara. Ayo berikan pendapatnya. Mungkin dari Ulfa. Tapi Ulfa kan Tiara sudah mengatur tugasnya. Tiara sudah mengaturnya, cuman karena tugas ini kebetulan di hari itu ada 2 matkul dan ada pula jam pengganti dari matkul lain, jadi tugasnya jadi tambah double gitu. Jadi misalnya tugas 1 udah selesai, cuman tinggal kayak sedikit lagi, cuman karena sudah malam jadi Tiara tidur tapi nggak bisa juga gitu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya kepada Evi, mungkin ada yang ditanyakan kepada Tiara. Apakah Tiara kan terus malam tidur kan? Iya. Apakah Tiara pernah mencoba untuk tidur di jam yang lebih cepat dari biasanya tidur? Pernah. Tiara mencoba misalnya tidur di waktu yang tepat, misalkan kalau kan tidur yang ideal tuh kan jam 9 sampai pagi kan. Tapi pas Tiara tidur misalnya terlalu awal, bangunnya mungkin jam 11 gitu. Jadi susah lagi untuk tidur lagi susah. Baik, itu pertanyaan dari Elvi. Selanjutnya kepada Fani. Jadi kalau misalnya Tiara susah tidur dari tengah malam itu kan faktornya nggak menyebabkan ke diri dia. Tentu saja menyebabkan akhirnya Tiara pada perkuliahan jadi kurang fit karena badan Tiara juga kurang, jadinya kan karena kurang tidur, mungkin kan karena sedikit kelelahan juga jadinya, jadi mudah sakit juga, jadi pas kuliah jadi kurang fokus juga. Baik, sudah berapa lama Tiara mengalami seperti ini? Udah kisaran 2 minggu nih Bu, karena ini banyak tugas akhir Bu gitu. Jadi banyak yang mendesak sebelum ujian harus selesai. Jadi kurang istirahat jadinya Bu. Baik, kita semuanya sudah mengetahui permasalahan yang sedang Tiara hadapi sekarang. Jadi silakan berikan pendapat dari masing-masing untuk memberikan solusi terhadap teman kita Tiara agar dia bisa mengatur waktu tidurnya dengan lebih baik lagi. Baik, mungkin dari Fani ada yang silakan. Jadi menurut Fani, Tiara terlebih dahulu untuk istirahat dulu. Tugas itu kan bisa diatur, misalnya bangun jam 3, sholat, Sabtu baru lanjut buat tugas. Itu lebih baik daripada tengah malam. Itu akan merusak diri Tiara. Kan Tiara itu kuliah paginya kurang fit, badan tidak sehat, jadi itu kan menyebabkan faktornya dari diri Tiara sendiri. Jadi kalau menurut Fani, tidur dulu terlebih dahulu jam 9 sampai
pokoknya tengah malam tuh terbangun sekitar jam 2 nanti jam 3 sholat kerjakan tugasnya lagi, insya Allah itu. Baik, itu solusi yang sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada kami. Baik, itu solusi yang pendapat dari kami yang bisa Tiara ambil. Selanjutnya kepada Saya, Bu. Bagus. Menurut saya mungkin Tiara bisa untuk mengerjakannya di siang hari atau di saat waktu senggang. Terus malamnya pentingkan tidur terlebih dahulu sih. Soalnya kan balik lagi ke badan kita, kasihan badan kita kalau terproses seperti itu. Kalau memang Tiara memang susah untuk tidur, nggak perlu Tiara memikirkan yang sepatutnya tidak Tiara pikirkan gitu. Baik, itu pendapat dari Mel. Bagus sekali pendapatnya, kita berikan aplaus dulu. Ya, itu dari pendapat dari Mel tadi. Selanjutnya silakan lagi. Baik, kepada Elvi. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Tiara kan bisa dikerjakan di siang hari. Dan utamakan juga tidur. Setelah itu tugasnya diangsur-angsur saja, jangan terlalu dipaksa dalam satu hari. Setelah itu jangan dipikirkan ya. Nanti berdampak ke diri sendiri, yaitu stres, kurang tidur dan lainnya. Baik, pendapatnya bagus sekali, kita berikan aplaus. Baik, silakan lagi yang berpendapat. Baik, di sini dalam konselor ini juga ada teknik relaksasi. Mungkin Tiara bisa menggunakannya nanti untuk merelaksasi pikirannya agar mudah tidur gitu dan bisa memberikan ketenangan gitu. Dan ini juga bukan hanya untuk Tiara, mungkin untuk teman-teman semuanya juga bisa melakukan ini. Baik, apakah bisa kita mulai teknik relaksasinya? Bisa. Jadi pertama-tama baik, silakan cari posisi ternyamannya terlebih dahulu. Sudah? Sekarang kita mulai ya. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Silakan tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan-lahan. Lalu, coba relaksasikan otot-otot di tubuh Anda, mulai dari kaki hingga kepala. Bayangkan tempat yang membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Fokuskan perhatian Anda pada saat ini. Melepaskan pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Ulangi dalam hati kata-kata yang menyenangkan seperti damai atau tenang. Lalu coba bayangkan cahaya hangat yang menyelimuti tubuh Anda, memberikan rasa tenang dan aman. Coba perlahankan nafas Anda dan rasakan setiap hembusan nafas yang keluar. Bayangkan Anda mendengar suara alam seperti gemercik air dan kicauan burung-burung. Perhatikan nafas Anda, rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuh Anda.
mengizinkan pikiran-pikiran yang datang dan pergi tanpa berusaha menahan atau menolak.
juga rekan-rekan yang sudah berpendapat. Selanjutnya bagaimana tindakan Tiara dan apa yang sudah dapat Tiara dapatkan? Dari yang disampaikan teman-teman, kan ada yang bilang katanya kalau ada waktu luang kerjakan itu tugas rumah, dan utamakan kalau misalnya udah jam tidur istirahat, dan bisa nanti kayak hidupin alarm di jam berapa gitu bisa untuk melanjutkan tugasnya. Dan kalau misalnya Tiara masih kurang bisa untuk tidur teratur, mungkin Tiara bisa melakukan teknik yang dan teknik yang seperti yang Ibu lakukan tadi. Tiara akan mencoba mencari musik untuk pengantar tidur gitu. Baik, itu sudah jadi itu ya tindakan yang sangat bagus. Semoga nanti Tiara bisa dapat melaksanakannya dengan baik di rumah. Jadi kapan Tiara akan melaksanakannya? Mungkin setelah proses ini, mungkin malam. Jadi itulah dan juga sedikit Ibu beri juga masukan untuk Tiara lebih dapat relaksasi untuk Tiara bisa selanjutnya Tiara nanti ketika nanti ada tugas jangan terlalu ditumpuk-tumpuk lagi tugasnya dan bisa dapat membagi waktu untuk bermain, waktu untuk mengerjakan tugas dan waktu untuk istirahat. Jadi apakah Tiara nanti bisa melaksanakannya? Insya Allah bisa ya, Tiara usahakan. Jadi kalau begitu, jadi berhubung juga waktu proses konseling kita jadi Ibu tadi lupa mengatakan di awal bahwa di sini Ibu ada kegiatan, jadi waktunya kita cuman sampai 45 menit aja, dan untuk sesi konseling selanjutnya bisa kita atur di minggu depan atau minggu selanjutnya, dan nanti bisa kabari Ibu lagi atau Ibu akan mengabari kalian kapan waktu dan jadwalnya yang sesuai lagi kita untuk membahas permasalahan selanjutnya. Jadi sekarang Ibu minta kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita pada proses konseling kita pada kali ini. Baik, pada Ananda. Menurut saya proses konseling pada hari ini menyenangkan, Bu. Saya dapat belajar hal-hal baru dari teman-teman semua. Dari proses konseling ini juga dapat membantu permasalahan saya dan bisa membantu saya berkomunikasi dengan teman-teman semua, dan saya senang mengenal teman-teman yang dapat berbagi pendapat mengenai permasalahan saya tadi. Bagus sekali. Selanjutnya, Ya Bu. Jadi dari proses konseling ini saya dapat mengungkapkan permasalahan saya hadapi. Biasanya saya nggak mau terbuka, jadi di sini saya bisa terbuka, bisa memecahkan suatu permasalahan dan diambil tindakan ke depannya supaya lebih baik lagi. baik. Silakan lagi. Pesan saya, saya menjadi tahu sama seperti yang teman-teman sebutkan tadi permasalahan, dan saya juga mungkin ada permasalahan yang sama tapi tidak bisa saya ungkapkan, jadi bisa terselesaikan di sini. Kesan saya, semoga proses konselingnya bisa dilanjutkan. Baik. Saya merasa senang dengan proses konseling kelompok ini, dan di lain kesempatan saya ikuti lagi. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyempatkan waktunya dan telah bersedia untuk melakukan proses konseling kita pada kali ini. Baik, sebelum Anda semuanya keluar dari ruangan pendidikan ini, di sini Ibu ada instrumen
untuk mengevaluasi hasil dan proses dan hasil, untuk memantau dan untuk mengevaluasi ananda-ananda semuanya, bagaimana apakah sudah tercapai tujuan proses konseling kita pada kali ini, dan juga untuk mengetahui bagaimana selanjutnya, apakah nanti kita bisa melanjutkan tahap selanjutnya atau kita di sini Ibu akan membagikan instrumen tesnya. Silakan Ananda isi jawabannya, dan di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan isi di titik-titik dan jawaban-jawaban Ananda semua. Ibu akan membagikan. Semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Sini boleh Ibu minta jawabannya. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Katanya sudah Ibu terima. Baik, kalau itu sekian proses konseling kita pada kali ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum pulang kita nyanyi dulu bersama-sama. Nyanyinya mari pulang. Berdiri.